suka atau tidak suka, dunia tetap harus mengakui bahwa kita punya negeri memiliki sejumlah keistimewaan yang bisa menjadi modal untuk kebangkitan umat Islam di seluruh dunia, saudara. Yang oleh karenanya jangan kaget kalau gerakan-gerakan Zionis internasional, baik yang digerakkan oleh kaum Freemasonry ataupun Illuminati, saudara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka taklukkan. Gerakan Zionis ialah suatu gerakan dari bangsa-bangsa Israel di seluruh dunia yang bercita-cita ingin mendirikan negara Israel Raya untuk menguasai seluruh dunia. Sedangkan Freemasonry ini gerakan politik yang dilakukan oleh kaum Zionis yang tujuannya untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi Zionis di dalam mewujudkan cita-citanya. Begitu juga Illuminati, suatu gerakan politik yang merekrut tokoh-tokoh dunia, baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi, baik dari kalangan Israel maupun non-Israel, untuk menjadi kaki tangan Zionis di dalam mewujudkan cita-cita mereka. Makanya jangan kaget, gerakan Freemasonry dan Illuminati sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, karena Belanda yang membawa saudara Freemasonry ke negeri ini. Dulu disebut tarekat Mason. Jadi kalau Anda dengar tarekat Mason, saudara, itu tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan Freemasonry. Nah, dulu yang banyak ikut, saudara, ini tokoh-tokoh keraton di Jawa Tengah, saudara, bahkan ada juga tokoh-tokoh liberal di zaman pemerintahan Hindia Belanda yang memang setuju dengan prinsip-prinsip sekuler. Dan jangan kaget kalau di zaman sekarang ini banyak kalangan pejabat dan selebritis, sadar atau tidak sadar, saudara, masuk ke dalam organisasi-organisasi yang dikelola oleh Freemasonry dan Illuminati, seperti Rotary Club, Lion Club. Pejabat kita banyak yang menjadi anggotanya, saudara, baik pejabat di pusat maupun di daerah. Kalau pertanyaannya kenapa mereka tertarik untuk menjadi anggota Rotary Club, Lion Club, dan lain sebagainya, sebab di sana dijanjikan berbagai macam fasilitas, berbagai macam kemudahan, berbagai macam diskon, saudara, mana saat mereka melakukan travel keliling dunia. Siapa yang menjadi anggota Rotary Club, siapa menjadi anggota Lion Club, kalau mereka keliling dunia, saudara, bayar hotel bisa separuh harga, bayar tiket pesawat bisa separuh harga, belanja di mal-mal bisa separuh harga, saudara, mendapatkan kredit dari bank-bank untuk usaha juga dimudahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya jangan kaget, banyak pejabat-pejabat Indonesia sekalipun, saudara, dari tingkat kepala daerah sampai menteri-menteri di tingkat pusat, sampai anggota-anggota dewan kita tertarik untuk menjadi anggota Freemasonry maupun Illuminati yang merupakan bagian daripada kerja Zionis untuk menguasai dunia internasional ini. Nah, oleh karenanya saya ingatkan kepada semua umat Islam untuk tetap berpegang teguh kepada hablullah yang Allah amanatkan dalam Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada ajaran Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpecah belah. Wajib mereka bersatu di dalam hukum Allah,
di dalam menegakkan kalimat Allah dan di dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Nah, sekarang mari yuk kita buktikan secara singkat saja kenapa gerakan-gerakan Zionis, Freemasonry, Illuminati dan yang sejenisnya mereka rame-rame masuk Indonesia. Saudara, tadi sudah saya sampaikan tujuannya adalah untuk menaklukkan Indonesia agar bisa melayani kemauan Zionis internasional. Pertanyaannya, kenapa harus Indonesia yang ditarget saat ini, saudara? Sebab Indonesia memiliki sejumlah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri Islam yang lainnya, saudara. Yang pertama, bahwa Indonesia ini adalah aktsarus sukanan Islamiyah, saudara, fil alam, yaitu negeri yang memiliki penduduk mayoritas Muslim terbanyak di dunia. Tidak ada satu negara Islam pun yang penduduknya beragama Islam mencapai hampir 250 juta orang, saudara. Dan ini nggak main-main banyaknya kuantitas dari penduduk Republik Indonesia ini merupakan modal besar untuk gerak pasar ekonomi internasional, saudara. Makanya kita lihat bagaimana Indonesia menjadi sasaran empuk untuk barang-barang produk asing, saudara. Apakah itu penjualan daripada kendaraan-kendaraan otomotif, apakah penjualan elektronik, apakah penjualan lain-lainnya, saudara. Mereka semua serbu pasar-pasar Indonesia karena di sini merupakan pembeli terbesar di dunia, saudara. Nah, jangan lupa, saudara, dan tidak sampai di situ. Dengan mayoritas umat Islam ada di Republik Indonesia ini, saudara, secara otomatis siapa yang memimpin Indonesia, siapa yang menguasai Indonesia, sebetulnya dia adalah pemimpin Muslim sedunia, saudara. Ini merupakan penduduk dengan warga Muslim terbesar di dunia, saudara. Negara-negara Arab tidak seberapa, saudara. Negara-negara Arab terpecah menjadi negara-negara kecil. Ada Saudi, ada Kuwait, ada Yaman, ada Bahrain, dengan penduduk hanya beberapa puluh juta saja, saudara. Tapi Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang begitu besar, begitu luas, ini menghimpun tidak kurang dari 250 juta jiwa beragama Islam, ibadallah. Oleh karenanya ini dibaca oleh musuh-musuh Islam. Dengan Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim mayoritas sedunia, berarti Indonesia punya potensi, saudara, menjadi pusat kebangkitan Islam di dunia ini, saudara. Maka itu, saudara, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tidak suka dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan berbagai macam upaya. Bagaimana caranya ke depan Indonesia tidak lagi mayoritas Islam, saudara. Mereka hancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Bagaimana Indonesia 20 tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia masih 90%, saudara. Tapi hari ini umat Islam di Indonesia hanya 86%, saudara. Kenapa bisa berkurang? Satu, karena kristenisasi yang merajalela, pemurtadan yang merajalela di berbagai daerah di Indonesia, dan banyak orang-orang awam Indonesia yang dimurtadkan. Nggak sampai di situ. Yang kedua, saudara, bagaimana orang-orang di luar Islam mengharamkan pengikutnya memiliki keturunan sedikit, saudara. Sementara di kalangan umat Islam, saudara, rame-rame ingin punya keturunan sedikit, saudara. Ya, mereka berlomba untuk memiliki anak keturunan yang banyak, sementara umat Islam berlomba untuk mengurangi atau menahan keturunannya satu atau dua saja. Akibatnya populasi pertumbuhan daripada orang-orang Islam menjadi lambat, sedangkan populasi pertumbuhan orang-orang di luar Islam menjadi cepat, saudara. Nah, makanya maaf Pak Bu ya, jangan salahkan saya kalau saya sering ngomong depan ibu-ibu, ibu punya anak yang banyak, bapak-bapak cetak anak yang banyak. Mumpung bapak mesinnya masih mantep, pabriknya masih ada. Ada yang protes,
Ada angkat tangan, Habib Rizik. Ini bagaimana? Kok kita diajak untuk punya anak banyak? Wabarakatuh. Halo sahabat ISPA, kembali lagi bersama Islampedia. Jadikan kajian ini sebagai khazanah keilmuan. Jangan hanya berbeda pendapat, kita menjadi terpecah belah. Karena persatuan adalah yang utama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kajian ini. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf mengganggu fokus kalian. Selamat melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.